Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 29. Usai lamaran, baik Laras maupun Aiman disibukkan dengan pekerjaannya. Tetapi mereka tetap menyempatkan waktunya, meskipun hanya sekedar makan siang bersama. Begitu banyaknya pesanan baju yang harus Laras selesaikan. Zoya tak bisa membantunya lebih banyak, karena dia juga keteteran orderan di butiknya yang lain. Tiba jam makan siang, Aiman mendatangi butik dan mencari keberadaan Laras. Wanitanya itu tengah sibuk mendesain baju pesanan, sampai tidak mengetahui keberadaannya. Aiman berdiri dan mencondongkan wajahnya, dengan tangan bertumpu di atas meja. Desain tangannya? Coba dibikin ngembang bagus gak, ya? Gumam Laras, tak melepaskan pandangannya di layar tabletnya. Sayang. Sudah lama Laras tidak mendengar kata sayang yang ditujukan untuknya. Semburat merah menghiasi wajah cantik Laras, ia memalingkan wajahnya menyembunyikan salah tingkahnya agar Aiman tak melihatnya. Bolehkan aku manggil kamu, sayang? Tanya Aiman menatap ke arah Laras. Ya, bolehlah. Jawab Laras gugup. Saltinya? Goda Aiman, dengan menaik turunkan alisnya. Duk, duk. Mana ada, Laras memukul dada bidang Aiman dengan pelan. Calon istriku mukanya merah. Aiman semakin gencar menggoda Laras, dia sangat senang melihat wajah malu-malu itu. Laras bagaikan remaja yang baru saja jatuh cinta. Padahal bila diingat, dia adalah seorang janda yang sudah berpengalaman perihal cinta. Baik di dapur, di sumur apalagi di kasur. Segala jurus ia kuasai. Entep sendok, gerem nilem, golodok runtuh, goyang ngulek, ajul gedang dan masih banyak lagi yang lainnya. Aiman semakin tak sabar menunggu hari sahnya tiba, bersatu membina rumah tangga dan menyatukan cinta seperti impiannya. Aiman menyusul Laras yang sudah lebih dulu sampai di area parkiran, dia memperlakukan Laras bagaikan Cinderella. Jadi tak heran, bila banyak wanita dan salah satunya Nesi tergila-gila pada Aiman. Di mobil, mereka duduk berdampingan saling melempar senyuman. Ponsel Aiman berdering pertanda ada pesan masuk, penasaran Aiman pun membuka pesan tersebut. Begitu Aiman membuka pesan, rahangnya mengeras dan juga wajahnya memerah. Begitu membaca isi dari pesan tersebut. Kak, jika memang kamu tetap memilih untuk menikahi janda itu, maka pilihanmu cuma ada dua. Menikah denganku, atau kau akan melihat janda itu mati di tanganku. Isi pesan dari Nesi, wanita yang begitu terobsesi pada Aiman. Sialan, awas saja jika kau berani menyentuhnya. Dasar wanita julang. Batin Aiman murka. Mas, kamu kenapa? Kok kayak marah gitu? Tanya Laras penasaran. Enggak kok, perasaan kamu aja kali. Kila Aiman enteng. Laras pun tak banyak bertanya. Dia tidak ingin Aiman tidak nyaman, karena dirinya yang terlalu penasaran. Begitu sampai di restoran terdekat, Aiman langsung memesan makanan yang biasa mereka berdua makan. Aiman izin ke toilet pada Laras, dia juga meletakkan HP-nya di atas meja. Di saat Aiman melenggang pergi, Laras membuka HP yang tentunya dia tahu kata kuncinya. Rasa penasarannya begitu besar, dia membuka ikon hijau, dan menemukan kontak tanpa nama yang ia yakini kalau itu adalah Nesi. Dia memberikan ancaman pada Aiman, akan membunuh Laras jika masih tetap memilihnya. Cuy! Obsesi banget nih cewek gila. Lihat aja, siapa yang menang. Gue ancurin tuh muka pas-pasan, ngadepin si curut aja bakalan mingkem, nyalinya cuman buat bunuh orang diam-diam. Padahal aslinya mah cetek, dasar kucing beger, gerutu Laras murka. Gegas Laras mematikan kembali ponsel Aiman. Ia tidak bisa tinggal diam, kalau memang Nesi nekat dengan ancamannya. Sebuah ide muncul di dalam benak Laras, dia butuh seseorang untuk dilibatkan ke dalam rencananya. Tentu orang itu adalah kedua orang bobrok, yang memang sama-sama membenci Nesi yang sok psiko itu. Setelah kembali dari toiletnya, Aiman langsung saja menyantap makanan sambil menyuapi Laras. Hingga menciptakan keromantisan yang sudah lama tak ia lakukan. Inilah yang disukai oleh Laras. Dia tidak memaksa Aiman untuk menghapus memori senja di dalam hati maupun kehidupannya. Jangankan ditinggal mati oleh orang yang kita cintai.
Laras saja yang dikhianati memerlukan waktu untuk menghempas Jeffrey dari kehidupannya. Apalagi Aiman, dia kehilangan dua orang sekaligus dengan kenangan indah, bukan kenangan pahit seperti Laras. Di sisi lain, Nessie mengikuti kemana Aiman pergi. Sejak Aiman keluar, dia mengikutinya sampai ke restoran, di mana pria yang disukainya itu tengah makan siang bersama Laras. Belum ada rencana yang begitu matang untuk dia lakukan, tetapi yang pastinya, jika Aiman tetap memilih Laras, maka dia akan melakukan cara, seperti yang Nessie lakukan pada kakak kandungnya sendiri. Gue pasti bisa bikin si janda itu mundur perlahan, lihat saja nanti. Gumam Nessie tersenyum miring. Dari dalam mobil, Nessie melihat Aiman dan Laras bergandengan tangan dengan mesra. Ada rasa panas di dalam dadanya, tetapi ia tahan karena dia percaya keduanya akan terpisah. Perlahan mobil Nessie mengekor di belakang mobil Aiman, entah apa yang akan ia lakukan pada Laras. Yang pastinya, Nessie sudah membuat persiapan untuk Laras. Beberapa menit kemudian, Aiman memarkirkan mobilnya di depan butik Laras. Dia turun membukakan pintu untuk calon istrinya. Banyak pasang mata yang merasa iri melihat interaksi keduanya. Aiman berpamitan kepada Laras, banyak pekerjaan yang menunggu di kantor. Dia ingin pada saat pernikahan nanti, bisa leluasa menikmati waktunya bersama Laras. Begitu Aiman pergi, Nessie keluar dari dalam mobilnya. Dia melangkah masuk dengan wajah angkuhnya. Bajunya sangat terlihat seksi. Beberapa karyawan menyambut kedatangan Nessie, tetapi wanita itu acuh dan lebih memilih mencari di mana ruangan Laras. Puja yang bertugas mengantarkan beberapa desain terheran-heran. Dia melihat ada karyawan yang menghalangi Nessie, karena dinilai sudah lancang memasuki ruangan Laras dan Zoya. Maaf, Nona. Anda tidak boleh masuk ke dalam ruang pemilik butik, jika memang ada keperluan tolong tunggu di luar. Tegas salah seorang karyawan berjilbab merah. Punya hak apa lo ngelarang gue? Justru kedatangan gue ke sini, mau nyamperin bos lo yang songong itu. Bilangin sama dia, suruh keluar. Ucap Nessie dengan gaya angkuhnya. Karyawan yang bernama Yuli itu segera mengetuk pintu. Laras keluar dari dalam ruangannya dengan kening mengernyit, dia melihat wanita seksi yang tengah menatap ke arahnya. Widih, ada apa gerangan seorang mayonnaise datang ke sini? Tanya Laras sambil bersidekap. Ia tersenyum mengejek melihat wajah masam Nessie. Heh, jangan belaga sangat kau janda. Aku hanya ingin memperingatkan, pada janda tak tahu diri sepertimu. Pilih mundur, atau aku yang akan membuatmu melambaikan bendera putih tanpa diminta. Nessie memperlihatkan seringai penuh kelicikan pada Laras. Laras memutar bola matanya malas, dia berjalan ke arah Nessie dan berbisik di telinganya. Ses. Sadar Nona, jangan terlalu bermimpi menjadi tuan rumah, kalau nyatanya kau lebih cocok jadi ijah di dapur. Laras berbisik dengan nada mengejek, bukan Laras namanya kalau takut dengan ancaman Nessie. Kau. Tunjuk Nessie ke arah wajah Laras dengan geram. Laras menyingkirkan telunjuk Nessie dari wajahnya. Tatapannya berubah menajam, bahkan hampir menelan wanita di hadapannya saat ini. Tenang mayonnaise, kamu hanya seekor kucing. Aku sudah biasa menghadapi singa, buktinya aku masih hidup dan bisa membuat singa-singa di kehidupanku pergi dengan karmanya. Heh? Laras tersenyum miring. Kau? Geram Nessie murka. Nessie membalikkan tubuhnya, hendak menarik jilbab yang dikenakan oleh Laras. Tapi Puja yang melihat itu pun, segera menarik tas Nessie sampai tubuhnya ketarik. Herk, lepaskan bedebah. Nessie berdecak kesal menatap nyalang ke arah Puja. Jangan membuat keributan di sini, tempat ini hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Sejenis beruk tidak boleh masuk, hanya bikin kacau saja. Ucap Puja dengan wajah datarnya. Nessie mengeratkan giginya sampai terdengar bunyinya, dia melayangkan tasnya sampai menghantam tubuh Puja. Gadis yang bekerja sebagai asisten Zoya tidak terima perlakuan Nessie, akhirnya dia menjambak rambut Nessie sehingga terjadilah perkelahian. Laras mencoba melerai keduanya, karena ada beberapa pengunjung yang melihat aksi keduanya. Laras memanggil Yuli untuk membantunya, Puja ditarik oleh Laras, sementara Yuli menarik tubuh Nessie ke belakang. Pergi! Atau ku panggil satpam untuk menyeretmu. Tegas Laras mengusir Nessie. Nessie merapikan penampilannya, dia berbalik melangkah pergi keluar. Belum sempat ia keluar, semua pakaian yang berjejer ditariknya dan juga diinjaknya sampai kotor.
Melihat kejadian itu, kedua bola mata Laras membulat serta rahangnya mengeras. Mau main-main ya? Laras menggulung lengan kemejanya, dia berjalan sambil berkacak pinggang ke arah Nessie. Dengan langkah cepatnya, Laras berdiri di belakang Nessie, seketika menarik rambutnya dan menyeretnya keluar. Bruk! Tubuh Nessie terhempas keluar dari butik. Laras mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan adegan panas Nessie dan juga Om dari Nando. Mata Nessie membola, dia bangkit dan berusaha merebut ponsel Laras. Tetapi pemiliknya lebih pintar, sehingga usaha Nessie pun tidak ada hasilnya. Kalau kamu tidak mau ganti rugi, akan kusebarkan ke seluruh jagat maya perbuatanmu, tak segan-segan aku melakukannya, karena kau sudah keterlaluan. Kau pikir aku tidak tahu rahasia besarmu, membunuh kakaknya sendiri demi obsesi bejatmu itu. Ancam Laras tak main-main dengan ucapannya. Geram sudah, Laras menghadapi Nessie. Wanita itu tak ada lelahnya, mengejar orang yang belum tentu mau dengannya. Dasar mata duitan. Hardik Nessie kesal. Ganti atau publis? Laras memperlihatkan ponselnya di layar media sosial. Hanya tinggal satu klik, maka video itu akan tersebar kemana-mana. Mau tak mau akhirnya Nessie mengeluarkan ponselnya. Laras memberikan nomor rekeningnya pada Nessie. Akhirnya wanita gila itu pun membayar kerugian yang disebutkan oleh Laras. Transfer 100 juta berhasil. Hapus videonya, titah Nessie. Oh tentu, ucap Laras tersenyum simpul. Laras menghapus video Nessie yang berdurasi 1 jam. Ia mendapatkan video itu dari Nando tentunya. Ia sudah menyusun rencana bersama Nando dan juga Zoya. Untuk Aiman sendiri, dia sudah memperingatkan untuk tidak terpengaruh apapun oleh Nessie. Laras mengibaskan tangannya, tentu saja ia mengusir Nessie menjauh dari tempatnya. Dengan wajah kesalnya, Nessie berjalan ke arah mobilnya. Dia masuk dan duduk di kursi kemudi, tujuan akhirnya adalah menemui kekasih gelapnya. Kenapa ini mobil? Heran Nessie karena merasakan sesuatu yang aneh dengan mobilnya. Lantas Nessie turun mengecek mobilnya. Dia membelalakan matanya, mendapati keempat rodanya kempes. Nessie mengacak-acak rambutnya frustasi, ia juga menendang-nendang ban mobilnya. Aar! Sialan! Raung Nessie seperti orang gila. Dari dalam butik, Puja dan Laras bertos ria sembari tertawa lepas. Ban mobil kempes adalah ulah Puja, dia keluar dari dalam butik melalui pintu belakang. Rasa kesal Puja, karena Nessie yang tiba-tiba memukulnya dengan tas. Tentu saja dia akan membalasnya, sampai akhir dengan mengempeskan 4 ban mobilnya sekaligus. Nessie tidak ada jalan lain, selain menghubungi kekasih gelapnya. Nessie pun menunggu jemputan datang dan meninggalkan mobilnya, untuk dibawa oleh Derek menuju bengkel mobil. Di kediaman Aiman, Nina membantu Fatih memasukkan pakaiannya, dan juga pakaian Elsa ke dalam kopernya. Nina, apa semuanya sudah kamu masukkan? Tanya Fatih. Hanya tinggal beberapa barang lagi, Tuan. Jawab Nina tanpa menatap Fatih, karena masih sibuk dengan baju-baju yang ia bereskan. Aiman tak sengaja menangkap percakapan Fatih dan pengasuh Elsa itu. Dia menyembulkan kepalanya, karena pintunya memang sedikit terbuka. Aiman mengernyit, saat melihat Fatih memasukkan semua pakaiannya dalam koper besar. Ia melangkah menghampiri kakaknya. Loh, Kak? Kenapa bajunya dimasukin ke dalam koper? Tanya Aiman bingung. Bersambung.